Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hai semuanya, jumpa lagi bersama saya di channel Nur Alam Sasalim. Ya, kali ini saya masih tetap membahas materi tentang trigonometri. Sekarang yang bagian yang ke-9, ya, tentang aturan sinus. Ya, ini yang akan kita cari nantinya, ada segitiga. Kemudian akan kita tentukan aturan sinusnya. Ya, baik, kita langsung saja dengan materi dan beberapa contoh soal. Ya, sebelum saya bahas materinya, ya bagi yang baru bergabung di channel ini, silakan diklik tombol subscribe, kemudian dinyalakan tanda lonceng. Jangan lupa di like, komentar, dan dibagikan. Bagi yang sudah, saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, aturan sinus. Ya, untuk menurunkan aturan sinus, ya diperhatikan segitiga ABC. Ya, pada gambar ini. Ya, ini kita sudah bahas sebelumnya bahwa kalau segitiganya seperti ini, di sini titik A, maka di depannya titik A itu adalah sisi A. Jadi BC itu, sisi BC itu adalah dinamakan dengan sisi A, huruf kecil. Kemudian sisi AB itu di depannya titik C, berarti sisi C. Dan sisi AC itu adalah sisi B. Ya, garis AP, kemudian BQ dan CR itu garis tinggi. Ya, garis tinggi berarti dihubungkan, ini seperti ini. Ini AP itu garis tinggi dari sisi BC, ini sisinya BC, maka AKP itu adalah garis tingginya. Kemudian ini B ke Q itu garis tinggi dari AC. Ya, demikian juga yang satunya. C ke R itu adalah garis tinggi dari sisi AB. Ya, kita perhatikan segitiga ACR, ACR. Ya, ini yang kita perhatikan. Kemudian kita gunakan perbandingan trigonometri yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, sin A berarti depan, depan per miring. Ya, depannya ini adalah CR depannya, kemudian sisi miringnya adalah AC atau sisi B. Ya, berarti sin A sama dengan CR per B. Maka diperoleh ini CR itu sama dengan CR kalau pindah ruas, maka ini B pindah ruas jadi kali. Berarti CR sama dengan B sin A. Ini persamaan 1. Kemudian yang berikut, diperhatikan lagi segitiga BCR yang di sebelahnya, BCR. Ya, yang ini segitiga BCR. Ya, dengan cara yang sama, ya, sin B itu jelasnya adalah sisi depan CR per sisi miringnya. Sisi miringnya adalah jelasnya adalah BC atau sisi A. Ya, berarti CR per A. Maka diperoleh CR itu sama dengan A sin B. Ini persamaan 2. Ya, dari sini nampak bahwa di sini ada CR, di sini juga ada CR. Ya, maka diperoleh, ini bisa diperoleh ini persamaan 1 sama dengan persamaan 2. Di sini kan ada CR, di sini CR juga sama. Maka diperoleh jelasnya B sin A itu sama dengan A sin B. Ya, kalau ini kita uraikan, ini kita pindah-pindah ruas, ini sin A lari ke sini berarti A sin A. A per sin A, kemudian di sini juga sin B-nya pindah ruas jadi B per sin B. Ya, sehingga diperoleh A per sin A itu sama dengan B per sin B. Ini persamaan 3. Ya, ini kita pindahkan. Ini kali berarti B per sin B. Ini pindah ruas sin A-nya berarti A sin A. A per sin A. Ya, seperti ini. Berikut diperhatikan lagi segitiga BAP. Ya, BAP. Ya, ini segitiga ini. Ya, ya caranya sama. Ya, maka sin B itu sama dengan di depannya adalah AP per sisi miringnya adalah ini C atau AB. Ya, maka diperoleh itu AP sama dengan C sin B. Ini persamaan 4. Ya, berikut diperhatikan lagi di sebelahnya segitiga ACP, ACP. Ya. Ya, segitiga ini ya dengan cara yang sama maka diperoleh sin C. Sin C itu sama dengan AP per B. Ya, AP per B. Ini sin C, sini sudutnya berarti depannya adalah AP dan sisi miringnya adalah B. Maka diperoleh itu AP sama dengan B sin C. Persamaan 5. Ya, dari sini sama seperti tadi. Sini AP sama dengan, sini juga AP sama dengan. Ya, maka kalau dihubungkan 4 persamaan dari persamaan 4 dan persamaan 5, maka diperoleh itu adalah C sin B sama dengan B sin C. Ya, sama caranya ini. Ya, kita pindah-pindah ruas ini berarti C ini pindah ruas jadi bagi berarti C per sin C. Ini juga pindah ruas jadi B per sin B. Maka diperoleh di sini B per sin B sama dengan C per sin C. Ini persamaan 6. Ya, diperhatikan persamaan 3 dan persamaan 6. Di sini ada B per sin B. Di sini B per sin B berarti sama. Berarti ini semuanya sama. Ya, sehingga diperoleh dari persamaan 3 dan persamaan 6 itu berarti diperoleh ini A per sin A sama dengan B per sin B sama juga dengan C per sin C. Ya, inilah yang disebut dengan aturan sinus atau dalil sinus. Ya, inilah ini jadi cukup mudah untuk menghafalnya. Sisi A per sin A
sama dengan sisi B per sin B sama dengan sisi C per sin C. Ya, ini. Ya, penggunaan aturan sinus. Ya, kapan bisa digunakan aturan sinus itu? Ya, ini saya langsung ambil ini segitiganya tanpa sudutnya. Ya, ini berlaku ini. Ya, ini aturan sinusnya kalau seperti ini. Ya, secara umum aturan sinus digunakan untuk unsur-unsur dalam suatu segitiga jika unsur yang lain diketahui. Ya, kemungkinan unsur-unsur yang diketahui, ya, yang pertama itu ada sisi sudut-sudut atau disingkat sisi sudut-sudut SS, SD, SD. Ini maksudnya sisi, kemudian sudut, sudut. Ya, ini ada sisi diketahui, ada sudut, sudut yang berdekatan atau sisi sudut, sudut. Kemudian yang kedua itu ada sudut, sisi, sudut atau SD, SS, SD. Ya, ini sudut, sisi, sudut. Pokoknya yang berurutan atau ini sudut, sisi, sudut. Yaitu yang diketahui. Kemungkinan yang kedua diketahui, maka yang unsur yang lainnya akan diperoleh. Kemudian yang ketiga, ya sisi, sisi, sudut. Ya, sisi, sisi, sudut. Ya, ini. Jadi kalau diketahui ketiga-tiganya ini, maka unsur-unsur yang lainnya akan diperoleh juga. Ya, untuk lebih jelasnya diperhatikan contohnya. Ya, contoh yang pertama, ya diketahui segitiga ABC dengan sudut A sama dengan 42 derajat, sudut B sama dengan 63 derajat, dan panjang sisi B itu adalah 8. Ya, kalau kita gambarkan, ya ini kita gambarkan di sisi B-nya, kemudian sudutnya ini. Ya, berarti ini unsur-unsur yang diketahui adalah sisi, sudut, sudut. Ya, hitunglah besar yang pertama sudut C-nya. Kemudian yang kedua, hitunglah panjang sisi A dan sisi C. Ya, ini supaya diketahui semua sudutnya semua diketahui dan semua panjang sisinya diketahui. Ya, pembahasannya, ya unsur yang diketahui yaitu sisi, sudut, sudut. Ya, sisi, sudut, sudut itu yang diketahui. Ya. Kita bahas yang pertama, besar sudut C. Ya, ini cukup mudah, besar sudut C. Ya, perlu kita ketahui, sudah dipelajari sebelumnya di SMP, bahwa jumlah sudut-sudut dalam suatu segitiga itu adalah 180. Berarti sudut A tambah sudut B ditambah sudut C itu adalah 180. Ya, dua sudut sudah diketahui, maka sudut ketiganya bisa diketahui. Ya, sudut C belum, maka sudut C itu sama dengan, ya, 180 dikurangi, pindah saja ini. A tambah B dipindahkan, berarti 180 dikurang A tambah B. Ya, ini berarti 180 dikurang 42 ditambah 63. Ya, sudut A diketahui 42 dan sudut B 63. Ya, ini berarti sama dengan 180 dikurang 105, maka diperoleh sudut C-nya itu adalah besarnya 75. Ya, ini cukup mudah untuk menentukan besar sudutnya jika dua sudut sudah diketahui. Ya, untuk menentukan panjang sisi A dan sisi C, ya tinggal kita menggunakan aturan sinus. Ya, untuk panjang sisi A, ya kita gunakan saja ini A per sin A sama dengan B per sin B. Ya, ini ya tinggal dimasukkan. Ini berarti sisi A, ini sisi A, berarti sinnya pindah ruas. Bagi pindah ruas jadi kali, berarti A sama dengan B sin B dikali sin A. Ya, tinggal dimasukkan semua nilainya yang sudah ada. B-nya adalah 8, kemudian sin 63 dikali sin 42. Ini kita sudah bahas sebelumnya, melihat tabel atau langsung kita gunakan kalkulator. Ya, maka diperoleh ini 8 per ini sin 63 itu nilainya 0,891 dan sin 42 nilainya adalah 0,699. Kalau bisa kita bagi dulu baru kali, atau kita kali 8 kali dulu, 8 kali 0,699 kemudian bagi 0,891, maka diperoleh ini nilai A atau panjang sisi A itu sama dengan 6,3. Ya, maka diperoleh panjang sisi A 6,3. Ya, dengan cara yang sama maka diperoleh panjang sisi C. Ya, ini berarti C per sin C sama dengan B per sin B. Ya, ini cukup mudah aturan sinusnya. Ya, maka C sama dengan ini B per sin B, ini pindah ruas jadi dikali sin C. Ya, sama caranya, sama dengan 8 per sin 63, kemudian sin sudut C nya tadi sudah diperoleh 75. Ya, kemudian kita lihat tabel atau kita gunakan kalkulator, maka diperoleh ini 8 per 0,891. Ini sin 75 adalah 0,966. Ya, kita bagi boleh, kita 8 bagi 0,81 dulu baru dikali dengan ini boleh, atau kita kali dulu 8 kali 0,966
kemudian dibagi 0,891, ya sama. Maka diperoleh panjang sisi C itu adalah 8,7. Ya, jadi panjang sisi A adalah 6,3 dan panjang sisi C itu adalah 8,7. Ya, cukup mudah aturan sinus ini, contoh yang pertama. Ya, kita lanjut dengan contoh yang kedua. Ya, diketahui segitiga PQR ya, dengan sudut P 37 derajat, sudut Q 104 derajat, dan panjang sisi R itu adalah 10. Ya, kalau kita gambarkan seperti ini. Ya, ini berarti diketahui adalah sudut sisi sudut, ya, atau sudut sisi sudut. Ya, hitunglah besar sudut R. Ya, besar sudut R sama seperti tadi. Ya, cukup mudah. Kemudian hitunglah panjang sisi P dan sisi Q. Ya, yang diketahui itu adalah sudut sisi sudut atau SD, SS, SD. Ya, ini. Ya, kita bahas yang pertama, besar sudut R ya sama seperti tadi. Jumlahnya adalah 180, maka sudut R itu 180 dikurang sudut P tambah sudut Q. Ya, sudut R sama dengan 180 dikurang 37 tambah 104. Ya, maka diperoleh itu sama dengan 180 kurang 141, maka sudut R-nya itu adalah 39 derajat. Ya. Yang berikut panjang sisi P. Ya, kita gunakan turunan sinus. P per sin P sama dengan R per sin R. Ya, ini tidak selamanya A per sin A. Pokoknya kalau P di atas maka di bawahnya per sin P. Kalau K di atas maka per sin K. Nah, itu saja. Maka P sama dengan, sama seperti tadi, R per sin R kali sin P. Ya, R-nya itu adalah 10. Kemudian sin R 39 derajat. Ini sudah dapat R-nya 39 derajat kali sin 37. Ya, tinggal kita lihat saja di tabel atau kita gunakan kalkulator, maka diperoleh seperti ini. Ya, sama seperti tadi caranya, maka diperoleh panjang sisi P itu adalah 9,6. Ya, dengan cara yang sama untuk menentukan panjang sisi Q, ya, Q per sin Q sama dengan R per sin R. Ya, sama caranya. Kita pindah ruas sin Q-nya kali, ya, maka ini tinggal masukkan sin Q 104. Ya, ingat kalau di tabel itu, kalau kita gunakan tabel hanya sampai 90 derajat. Kalau di kalkulator ya bisa saja langsung kita gunakan, kita peroleh nilainya. Kalau yang melihat tabel, maka ini kita gunakan sudut berelasi yang kita sudah bahas sebelumnya. Sudut berelasi ini berarti kita bisa gunakan ini sudut berelasi 104 sama dengan sin 180 kurang 76. Ya, ingat kalau 180 tambah atau kurang, kalau sin dia tetap sin. Ya, ini berarti 104 itu sama dengan sin 76. Ini sudut berelasi. Ya, bisa diperhatikan kembali lagi materi sudut berelasi. Ya, jadi sin 104 sama dengan sin 76. Jadi kita langsung lihat tabel kalau gunakan ini. Tapi kalau mau menggunakan kalkulator, ya langsung saja sin 104 sama dengan. Ya, maka diperoleh itu 10 per 0,629, sin 104 nilainya 0,97. Ya, caranya sama, maka diperoleh panjang sisi Q 15,4. Ya, ini cukup mudah panjang sisi Q-nya. Ya, kita lanjut dengan contoh yang ketiga atau contoh yang terakhir. Ya, diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi 9, sisi B-nya 9, sisi C-nya 12 dan sudut C itu 62,1. Ya, hitunglah. Ini berarti diketahui sisi sudut. Ya, ini sisi sudut. Ya, hitunglah besar sudut A dan sudut B. Kemudian hitunglah panjang sisi A. Ya, pembahasannya. Ya, ini unsur yang diketahui ini berarti sisi sudut. Ini sisi sudut atau SS, SS, SD. Ya, besar sudut B, ya diperhatikan besar sudut B di sini baru satu sudutnya, jadi kita tidak bisa lagi menggunakan jumlahnya 180 karena ini baru satu sudut diketahui. Ya, untuk menentukan besar sudut B kita gunakan aturan sinus. Ya, aturan sinus yaitu C per sin C, karena di sini diketahui C dengan sudutnya berarti C per sin C, kemudian B nya juga diketahui
sisi B-nya, maka besar sudutnya akan diperoleh. Ya, seperti ini, maka sin B sama dengan ini pindarus sin B-nya. Ya, maka ini pindarus jadi terbalik. Berarti B per C ini tadi C per sin C, maka pindarus jadi terbalik. Ya, sin C per C. Ya, ini berarti B per C dikali sin C. Ini pindarus jadi naik jadi kali. Ya, ini tinggal dimasukkan saja nilainya. Ya, ini B 9 per C-nya 12, kemudian sin C 62,1. Ya, tadi caranya sama, tinggal kita masukkan nilainya, tinggal diperoleh. Ini 9 per 12 0,75. Ini kita lihat di tabel atau kita langsung gunakan kalkulator, diperoleh 0,884. Ya, kita kalikan, maka sin B itu adalah 0,633. Ini baru sinnya, ini belum sudutnya ini. Nilai sin B-nya itu adalah 0,663. Jadi caranya ini untuk menentukan ini, kalau kita gunakan kalkulator, maka kita tulis dulu arkus baru sin. Ya, baru kita tekan ini 0,663, maka diperoleh besar sudutnya. Atau kalau kita melihat tabel, diperhatikan kalau caranya melihat tabel. Ya, kita cari ini tabel sinus. Ya, tabel sinus kita buka. Ya, kita cari di mana letaknya 0,663. Ya, kita cari sini 0,5 dan seterusnya. Ya, 6,636 ini sudah terurut ini. 646, ya ini 67, 66, ini 663. Oh, di sini letaknya 663. Itu berarti di 41,5. Ya, ini. Ya. Berarti di sudut 41, kemudian di situ 5,5. Berarti ini sin B 0,663 itu adalah, berarti sudut B-nya itu adalah dari sini. Kita lihat, kita cari caranya, kita cari 0,663. Oh, 663 ini berarti besar sudutnya adalah 41,5. Ya, maka besar sudut B itu adalah 41,5. Ya, sudah dua didapat, sudut B dan sudut C, maka otomatis sudut A bisa kita gunakan jumlah sudut-sudut. Ya, ini kita bisa gunakan ini karena sudah dua sudut diketahui. Maka sudut A itu sama dengan 180 dikurang sudut B ditambah sudut C. Ya, ini cukup mudah sudah. Ya, tinggal masukkan. Maka diperoleh sudut A 180 dikurang 103,6. Maka besar sudut A itu adalah 76,4. Ya, diperoleh. Ini berarti bagian A sudah selesai. Sekarang kita akan menentukan panjang sisi A. Panjang sisi A, ya tinggal kita gunakan aturan sinus. A per sin A sama dengan B per sin B. Ya, ini cukup mudah. Ya, sudah berulang ini, berarti A sama dengan B per sin B dikali sin A. Ya, tinggal dimasukkan semua nilainya. Ya, seperti ini. Maka panjang sisi A 9 per 0,663 dikali 0,972. Maka diperoleh panjang sisi A itu adalah 13,2. Ya, seperti ini. Ya, cukup mudah materi aturan sinus. Ya, semoga materi ini bisa bermanfaat. Ya, sekali lagi saya ingatkan bagi yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa diklik tombol subscribe, kemudian dinyalakan tanda lonceng agar kalian bisa mengupdate terus video terbaru dari saya. Bagi yang sudah, saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, semoga ini menjadi nilai amal ibadah untuk kalian. Ya, terima kasih sudah menonton sampai di sini. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.